pagi anak-anak hebat, anak-anak GKJW yang luar biasa. Halo Mbak Eti. Hai. Ya, pagi ini pagi yang ceria, kita berjumpa lagi untuk kita apa Mbak? Untuk bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Kita akan beribadah pagi hari ini ya Mbak ya. Oke, kita akan mengawalinya dengan kita bersukaria, kita berjoget bersama. Sudah siap semua? Coba, sudah mandi belum ya? Sudah ya, pinter. Sudah mandi, pakai baju yang bagus, siap di depan laptop atau di depan kamera, HP ya Maya. Ya, terus kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Yuk kita bergoyang bersama. Sayang disayang. Siap kakak? Yuk. Puji Tuhan, hebat semua, bisa bergoyang bersama. Sekarang saatnya kita untuk bersekutu di dalam doa. Iya, Tuhan, kita berdoa bersama ya Mbak ya. Lipat tangannya, tutup mata, kepalanya ditundukkan. Sudah siap untuk berdoa ya? Kita akan mengawali ibadah ini dengan kita berdoa. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan, terima kasih Engkau senantiasa memberkati kami, melindungi kami dari kami saat tidur hingga bangun pagi dengan penuh ceria. Dan saat ini kami bersama-sama dengan teman-teman kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam ibadah KPAR pada saat ini. Bapa, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami percayakan semuanya di dalam tangan-Mu dan berkat Tuhan senantiasa tercurah buat kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, anak-anak, kita tadi sudah bergoyang bersama, kita sudah memuji nama Tuhan dengan penuh ceria. Hari ini, saat ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita muji nama Tuhan dulu ya nak ya. Kita akan muji nama Tuhan. Mari masuk. Siapkan hati kalian, kalian bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih nanti kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Sudah siap semua?
Tuhan, tadi kita sudah berdoa, sekarang kita akan membaca Alkitab. Kita buka Alkitab kita yang sudah bisa membaca. Tolong ambil Alkitabnya, kita akan baca di Matius 3 ayat 1 sampai 12. Dan bacaan ini akan dibacakan oleh Pamong Eti. Silakan Mbak Ti. Oke, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan bersama membaca Alkitab dari Matius 3 ayat 1 sampai dengan 12 yang demikian. Judulnya Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap yang mendengar dan mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Nah, untuk cerita tentang Alkitab yang sudah kita baca tadi akan disampaikan oleh Bu Ika. Oke, sudah siap semuanya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Siap dong. Siap. Nah, untuk cerita selanjutnya, bagaimana sih sebenarnya siapa sih Yohanes Pembaptis? Apa hubungannya dengan kita? Nah, anak-anak bisa menyimak cerita ini melewat gambar ya. Sudah siap semua? Anak-anak mungkin pernah berbuat sesuatu yang menyakiti teman-teman, membuat temannya menangis. Ya, kadang tidak sengaja. Mungkin ada satu perkara yang permasalahan yang membuat teman ini atau kalian menyakiti teman, atau mungkin berebut ya Bu ya. Ya. Berebut mainan, berebut jajan. Nah, wajar anak-anak ya. Alat-alat tulis mungkin. Iya, alat-alat tulis. Dan akhirnya karena kalian marah, terus memukul, mencubit. Nah, itu sama saja apa? Menyakiti. Sekarang kalian itu adalah anak-anak Tuhan. Bagaimana sikap kalian ketika melihat teman kalian yang kalian sakiti itu menangis? Apa yang dilakukan? Apa kalian akan, boya, tinggal pergi, gitu? Atau mungkin
kalian akan cup, maaf ya, jangan nangis, aku minta maaf ya, aku yang salah, atau mungkin seperti itu? Wah, coba sebagai anak Tuhan bagaimana sikapnya? Saat ini kita akan mendengarkan cerita tentang Yohanes Pembaptis. Siapa nak? Yohanes Pembaptis. Siapakah dia? Iya, putranya. Putranya siapa ya? Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth. Beda loh ya dengan penulis Injil Yohanes, beda loh ya. Oh, kalau iya. penulis Injil Yohanes itu putra dari Bapak Zebedius dan Ibu Salome. Lebih banyak lagi ya wawasannya. Nah itu dia. Tapi yang kita yang diceritakan saat ini adalah tentang Yohanes Pembaptis, putra dari Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth. Dan Yohanes Pembaptis ini adalah utusan Tuhan. Utusan Tuhan untuk mengajak orang-orang untuk mau bertobat. Ya. Nah, untuk mau bertobat, membersihkan diri dari segala kesalahannya. Dan apa itu bertobat? Tahu nggak Bu, bertobat itu apa? Bertobat itu tidak melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu untuk seterusnya loh ya. Iya. Jangan tobat apa? Lombok ya? Tobat tomat. Kok lombok? Iya. Tomat ya? Iya, tomat. Iya. Tobat tapi habis itu kumat. Tidak seperti itu ya nak ya. Yang bertobat itu tadi apa? Mengakui kesalahan, meminta maaf, dan juga tidak mengulangi kesalahannya. Ya. Dan apa? Itu tugas dari Yohanes Pembaptis. Bagaimana sih profil? Yang dikenakan Yohanes Pembaptis, kita kenal ya, kita mengenal Yohanes Pembaptis ya. Dia tadi apa? Putra dari Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth. Saat dia sudah dewasa, dia mengembara di padang gurun Yudea. Kemudian apa yang dia kenakan? Dia hanya mengenakan jubah dari bulu unta dan juga ikat pinggang kulit. Tahu tidak makanannya apa? Ayo, siapa yang tahu? Ini sudah sering kali diceritakan ya Bu ya. Iya. Di setiap ibadah-ibadah KPAR itu sering diceritakan. Jadi siapa yang bisa? Nah, makanannya apa ya? Tadi sudah baju ya. Bajunya tadi apa? Bulu unta dan ikat pinggang kulit. Coba sekarang makanannya apa? Sepertinya yang di sana ada yang menjawab. Siapa? Oh iya. Apa ya? Makanannya apa? Iya, betul. Pinter. Belalang dan madu hutan. Itu dia makanan dari Yohanes Pembaptis. Selanjutnya apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ya? Yohanes Pembaptis tadi diceritakan adalah dia mengajak orang-orang untuk bertobat. Dia mengabarkan Injil, bahwa dia menyampaikan bahwa akan datang apa tadi? Juru selamat ya kan, akan datang seseorang Mesias yang akan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Jadi tugas Yohanes ini mempersiapkan orang-orang itu untuk dia bisa menyambut kedatangan Mesias tersebut. Nah, orang-orang yang sudah datang pada Yohanes setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yohanes, mereka mau untuk bertobat. Mereka mau bertobat, mau mengakui kesalahan, mau meminta maaf, dan tidak mengulangi lagi kesalahannya. Setelah mereka bertobat, mereka mau menyucikan diri mereka dengan cara dibaptis. Nah, dibaptis itu berarti dia sudah apa istilahnya ya, dia wis janji, namanya janji itu tidak boleh
diingkari ya, namanya janji itu harus ditepati. Jadi kalau dia sudah janji tidak akan mengulangi kesalahan, dia juga harus tidak mengulangi kesalahan ya. Itu dia sudah dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, dia dibaptis, disucikan supaya saat dia menyambut kedatangan Mesias semuanya menjadi baik ya. Demikian juga sayang dengan kalian anak-anak Tuhan yang luar biasa, kalian dipersiapkan saat ini untuk apa? Untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Sebentar lagi loh Bu. Iya ya, tapi sayang ya. Ke pandemi sekarang kita nggak boleh kumpul-kumpul ya. Jadi nanti tetap ada perayaan Natal, tetapi nggak seperti dulu yang nggak bisa melihat istilah gaulnya face to face. Iya. Tapi tetap lewat daring online, atau virtual ya. Tidak mengurangi suatu kekhidmatan ataupun sukacita di sana, tetap kalian bisa menikmati namanya Natal. Itu ya Nak ya. Jadi kalian mempersiapkan diri dengan cara bagaimana? Tidak berbuat nakal ya. Tidak menyakiti orang, siapapun, baik itu teman-teman, orang tua, terlebih lagi ya, saudara-saudara kita. Tidak menyakiti, terus mengakui, hebat loh. Kalau mau mengakui kesalahan itu, luar biasa. Itu apa namanya, kesatria namanya ya. Mau mengakui kesalahan, meminta maaf dan tidak mengulangi kesalahan lagi, itu namanya anak yang luar biasa. Jadi ketika kalian sudah bersih, sudah mau bertobat, kalian sudah siap untuk menyambut datangnya Natal, pasti semuanya penuh dengan sukacita. Apalagi bersama keluarga di rumah ya, pasti penuh dengan sukacita. Oke, demikian anak-anak firman Tuhan pada hari ini. Semoga senantiasa bermanfaat dan tetap sehat, tetap semangat di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, anak-anak hebat, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saat ini tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Sudah siap semuanya? Sudah siap membawa amplopnya? Amplop persembahannya? Ya, sip, pinter. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan kita menyanyi lagu KASIH. Jadi ceritanya begini, nanti ada dua kali kita nyanyikan ya. Yang pertama nanti untuk mengumpulkan persembahan. Nanti yang kedua semuanya berdiri sambil bergerak. Oke? Mengikuti arahan Bu Ika. Sudah siap semua? Hebat semua, sudah siap. Puji Tuhan, hari ini tadi kita sudah
memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita juga sudah mengumpulkan persembahan ya tadi ya. Saatnya sekarang kita untuk doa syafaat. Sudah siap? Tangannya dilipat, matanya ditutup, kepalanya ditundukkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan Tuhan telah menuntun kami melalui firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan menjadi pelita di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarkan kami untuk mau mengakui kesalahan kami, mau meminta maaf, dan juga tidak akan mengulangi kesalahan kami. Ampunilah Bapa segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Tuhan Yesus, persiapkan hati kami untuk kami bisa menyambut Natal tahun ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Berkati kedua orang tua kami, berikanlah kekuatan kesehatan, umur yang panjang, sehingga dapat senantiasa mendidik dan membimbing kami, mempersiapkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJW Jemaat Ponorogo. Kiranya Tuhan berkati gereja kami, yang dimana kami saat ini mempersiapkan untuk menyambut Natal. Kuasa-Mu kiranya mengurapi setiap kegiatan yang kami lakukan, sehingga saatnya nanti Tuhan kami bisa memberikan yang terbaik demi kemuliaan nama-Mu. Biarpun tidak dengan cara tatap muka, tapi melalui virtual, tapi Tuhan tetap memberikan damai sejahtera di dalam nanti saat acara Natal. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Pendeta, para majelis, dan seluruh yang bekerja di GKJW ini Tuhan, berkati kehidupannya. Kiranya Tuhan senantiasa membantu dan setiap apa yang dibutuhkan di dalam gereja ini. Terima kasih Bapak. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang saat ini sedang menghadapi pandemi Corona, pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan berkati para medis yang juga berjuang untuk melawan COVID-19 ini Tuhan. Berkati Bapa, pulihkan negeri kami ya Tuhan. Bapak berkati juga Bapak Presiden yang memimpin negara ini Tuhan, berikanlah roh kebijaksanaan sehingga dapat membawa bangsa dan negara kami ini ke kedamaian dan juga kesejahteraan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Pak untuk teman-teman kami yang masih duduk di bangku sekolah, baik itu TK, SD, SMP, SMA. Kiranya Tuhan berkati, biarpun kami, mungkin dari sebagian dari kami masih belum bisa bersekolah, kami masih melakukan pendidikan melalui daring. Kiranya Tuhan tetap memberikan kepandaian, kecerdasan buat anak-anak, sehingga dapat mengikuti setiap pelajaran dengan baik, sehingga mereka dapat menggapai setiap cita-cita mereka ya Bapak. Berkati juga kakak-kakak kami yang mungkin masih kuliah, juga berkati ya Bapak, sehingga mereka bisa menyelesaikan apa yang menjadi tugas-tugas mereka. Terima kasih Bapak. Masih banyak yang kami pinta Tuhan, tapi Tuhan jauh lebih mengetahui apa yang menjadi harapan dan keinginan kami. Kami juga telah mengumpulkan persembahan Tuhan, kiranya Bapak kuduskan, sucikan persembahan kami ini, sehingga persembahan kami ini bermanfaat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Dan doa ini akan kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah berdoa, kita sudah memuji nama Tuhan. Nah, tiba saatnya untuk selesai. Ya, kita akan mengakhiri persekutuan kita, sekolah minggu kita. Iya, tapi satu hal yang menjadi pesan dari kami, tetap sehat, tetap menjaga imunitas tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi. Terus kalau kemana-mana harus memakai apa, anak-anak? Masker. Memakai masker, terus rajin cuci tangan, menggunakan sabun dan juga air yang mengalir supaya kuman-kumannya pergi. Oke, anak-anak hebat. Saatnya kalian akan saatnya untuk berdoa, doa berkat yang akan dibawakan oleh Bu Eti. Monggo. Ya. Ayo anak-anak yang terkasih, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Kiranya kasih karunia Allah Bapa memampukan kami untuk melakukan kasih di tengah-tengah kehidupan kami, dan kiranya Allah Bapa di dalam Kristus Yesus senantiasa memberkati kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa. Sampai bertemu kembali minggu depan. Sip. Dengan pamong yang lain tentunya ya. Tentunya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.